Pada musim ini banyak klub di benua biru yang buka puasa. Mereka memenangkan trofi setelah sekian lama tidak meraihnya. Ada yang meraih trofi setelah 17 tahun tanpa gelar. Ada yang meraih trofi setelah 70 tahun puasa gelar. Bahkan ada yang meraih trofi setelah 90 tahun tanpa meraih juara. Jika ini belum mengejutkan kalian, ada yang baru meraih trofi setelah 100 tahun klub ini berdiri. Lalu siapa saja yang puasa gelar? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Mendapatkan gelar adalah puncak prestasi dari semua klub sepak bola. Karena jika klub bisa mendapatkan gelar, itu adalah bukti konsistensi dalam perjalanan kompetisi. Pada beberapa tahun lalu, kita semua dikejutkan dengan Leicester City yang berhasil menjadi juara Liga Inggris. Tentu itu sangat mengejutkan, karena klub kecil Leicester bisa mengungguli klub seperti Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan City. Meski kita tidak mendukungnya, tetapi kita seakan-akan juga ikut merasakan kebahagiaannya. Di musim ini juga terdapat situasi yang hampir serupa. Sedikitnya ada 6 klub di 6 liga top Eropa yang mampu menorehkan prestasi gemilang ini. Pertama adalah Newcastle United yang berhasil menjadi juara Carabao Cup pada musim ini. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan yang kuat seperti Arsenal di semifinal dan mengalahkan Liverpool 2-1 di partai final. Tentunya ini prestasi yang sangat luar biasa bagi Newcastle United. Mereka bisa menjadi juara setelah puasa gelar domestik selama 70 tahun. Terakhir kali Newcastle juara piala domestik adalah di tahun 1955 saat mereka menjadi juara Piala FA. Setelah diakuisisi oleh pengusaha Arab, Newcastle berhasil menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, mulai dari lolos ke final Carabao Cup sebelum akhirnya dikalahkan oleh Manchester United, dan mereka juga selalu finish di papan atas. Newcastle juga dalam 3 tahun terakhir 2 kali lolos ke Liga Champions, dan ke depan mungkin mereka akan banyak meraih gelar. Kedua adalah Bologna. Tak jauh berbeda dari Newcastle, klub asal Italia ini juga sudah puasa gelar domestik selama lebih dari 50 tahun. Bologna terakhir kali menjadi juara di kompetisi lokal adalah di tahun 1974 yang menjadi juara Coppa Italia. Sebenarnya mereka pernah juara di tahun 1999, kala itu menjuarai Piala Intertoto. Bologna mengakhiri puasa gelar mereka setelah berhasil mengalahkan AC Milan di partai final Coppa Italia dengan skor 1-0. Ini juga merupakan gelar Coppa Italia ketiga bagi mereka. Dalam 2 tahun terakhir, Bologna mengalami kenaikan performa yang sangat signifikan. Pada musim lalu, mereka bisa finish di posisi kelima besar, sekaligus lolos ke Liga Champions. Meski mereka ditinggal pelatih dan para pemain andalan, musim ini mereka tetap tampil bagus. Berkat tangan dingin dari Italiano, Bologna berhasil menjuarai Coppa Italia dan akan berlaga di Liga Eropa pada musim depan. Ketiga adalah Tottenham Hotspur. Spurs berhasil menjuarai Liga Eropa setelah mereka mengalahkan Manchester United di partai final dengan skor 1-0. Meski tidak selama Newcastle saat puasa gelar, tetapi trofi ini sangat spesial bagi mereka. Spurs mematahkan anggapan banyak pihak jika mereka alergi terhadap trofi. Sebelum menjadi juara Europa League, mereka terakhir kali juara adalah di tahun 2008, sehingga sudah 17 tahun Spurs puasa gelar. Gelar ini menyelamatkan mereka dari musim yang sangat buruk. Di Liga Inggris, Spurs hanya duduk di peringkat ke-17, tetapi mereka pada musim depan akan berlaga di Liga Champions Eropa. Ini juga gelar Europa League ketiga bagi mereka sepanjang sejarah berdirinya klub. Selanjutnya nomor 4 ada Stuttgart. Mereka adalah salah satu tim besar di Jerman, namun memasuki periode tahun 2000-an, Stuttgart tampak kesulitan meraih trofi, hingga pada akhirnya pada tahun ini mereka berhasil meraih trofi DFB Pokal setelah menang 4-2 atas Arminia di final. Trofi itu mengakhiri 18 tahun penantian mereka dalam meraih gelar di kompetisi apapun. Perjuangan mereka juga tak kalah hebat. 2 tahun lalu mereka harus ikut playoff degradasi karena hanya menempati peringkat ke-16. Di musim lalu mereka bangkit dan berhasil menjadi runner-up, sekaligus lolos ke Liga Champions. Dan di musim ini akhirnya mereka kembali lagi memenangkan trofi, dan mereka juga akan berlaga di Europa League pada musim depan. Kelima ada Go Ahead Eagles. Klub asal Belanda ini akhirnya bisa meraih juara. Setelah 90 tahun lebih mereka tidak pernah meraih juara. Terakhir kali mereka juara adalah saat menjuarai Eredivisie di tahun 1933, dan pada tahun ini mereka keluar sebagai juara Piala Belanda setelah menang penalti atas AZ Alkmaar. Lebih spesial lagi, di klub ini ada pemain timnas Indonesia yaitu Dan James. Dia juga merupakan pemain andalan Go Ahead Eagles di musim ini. Keenam ada Crystal Palace. Mereka berhasil menjuarai Piala FA untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 di partai final. Lebih spesial lagi, ini merupakan gelar pertama mereka sepanjang sejarah berdirinya klub. Itu artinya lebih dari 100 tahun mereka baru bisa menjadi juara. Perjalanan mereka di Piala FA memang sangat hebat. Di partai semifinal, Palace juga berhasil menumbangkan Aston Villa dengan skor 3-0. Dengan hasil ini, Crystal Palace berhak lolos ke Liga Eropa di musim depan.
Selain ke-6 klub tersebut, di Belgia juga ada Union Saint-Gilloise yang berhasil menjadi juara setelah 90 tahun lamanya. Mereka berhasil menjuarai Liga Belgia. Di tahun ini memang banyak klub yang bisa meraih trofi setelah sekian lama puasa gelar. Tentunya ini sangat spesial bagi klub tersebut dan penggemar mereka. Bahkan kita yang bukan penggemar saja ikut merasa senang. Jadi selamat untuk para penggemar klub tersebut. Semoga musim depan mereka tetap masih bisa melanjutkan kejutannya lagi.